Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini berkesempatan lagi untuk menghadirkan podcast. Mudah-mudahan apa yang kami akan sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Di tengah-tengah saya nih, samping saya telah hadir seorang petani organik lah ya Bang. Nah, beliau di sini akan kita akan mendiskusikan sampah limbah rumah tangga menjadi berkah. Jadi menarik kan kawan-kawan, bagaimana sampah bisa jadi berkah kan kayak gitu. Nah, sebelumnya nanti mungkin Bang Iqbal lah ya, memang panggil Bang Iqbal aja biar lebih akrab. Jadi untuk selanjutnya mungkin kenalan langsung sama Bang Iqbal, Bang Iqbal mengenalkan diri lah ya. Kita akan mendiskusikan tentang mengubah sampah limbah rumah tangga menjadi berkah. Jadi hari ini kita akan bahas bersama Bang Iqbal selaku petani organik. Nah, mungkin kenalan dulu Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Nama saya Iqbal Asraduddin. Saya hari-hari sudah memilih lah pakemnya memang di petani organik. Insya Allah hari-hari saya bertani. Saya menyiapkan waktu sekitar 3-5 jam per hari karena memang pertanian ini perlu istiqomah dan bagi saya memang sebuah ibadah. Makanya untuk menjaga konsistensi ini memang kita nilai saja ibadah, karena petani ini pertanian ini kan sebenarnya berat ya. Bahkan orang bilang organik ternyata kimia semua isinya. Jadi untuk organik murni itu untuk supaya tersedianya makanan sayuran sehat, kemudian obat yang dari sayuran untuk bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit terutama degeneratif dan pertumbuhan untuk anak-anak. Misalkan kalau degeneratif itu kan ya ginjal, paru-paru, jantung, diabetes, kolesterol dan seterusnya. Kemudian juga anak-anak kita ini kan kita harus udah manage dari kecil, jangan sampai terlalu banyak instan. Harusnya diberikan, kalau mau tinggi makan kangkung, mau pintar makan bayam, tomat, matanya supaya bagus dan seterusnya. Jadi kan memang ini perlu jaminan bahwa apa yang kita produksi, tanaman yang kita produksi, kita jamin itu sehat, organik dan bisa menjadi obat. Jadi makanan menjadi obat, bukan obat hanya menjadi obat, tapi makanan bisa menjadi obat. Mungkin itu. Nah, jadi itu kenalannya dari Bang Iqbal, sosok seorang petani organik dan insya Allah dia konsen terhadap pertanian organik. Nah, yang kita bahas ini kan Bang, mengubah limbah rumah tangga jadi berkah. Nah, mengubahnya ini dalam bentuk jadi apa nih Bang? Produk apa nih? Jadi kalau limbah rumah tangga itu kan dia sebetulnya banyak manfaatnya. Kita tahunya hanya pupuk organik cair. Padahal padatnya bisa untuk pakan ternak terutama unggas. Jadi nanti kuncinya itu sebenarnya bukan pakannya, tapi unggasnya menghasilkan limbah juga kotoran hewan tuh sebetulnya yang kadang-kadang kita tidak sentuh, padahal dari situ itu kita bisa kembangkan banyak hal ya. Misalkan kita bisa bertani di lahan basah, misalkan ada masuram, ya ikan dan seterusnya. Kita bisa di lahan yang di tanah ya, diberikan dan tanaman. Kita bisa yang sekarang teknologi terbaru dan memang itu bisa harus dikuasai oleh ibu-ibu ataupun rumah tangga. Ini kan memang pertanian yang menggunakan media dalam misalkan polybag. Kalau istilah kerennya itu sawah palsu, sawah kreatif. Jadi kita menggunakan polybag, bekas ember dan seterusnya. Itu paling bagus karena itu bisa dikendalikan. Nah, bahkan sekarang pakai drip irigasi. Pakai drip irigasi paling murah pakai apa? Misalkan pakai kalau di online itu kan ini apa? Untuk es lilin yang panjang plastik, tapi dia jangan dipotong 100 meter. Jadi ibu hanya menyiram menumpuk di satu misalkan ember, nanti dia air sendiri.
Dan sekarang memang air itu penting, karena pentingnya apa? Untuk memupuk tanaman juga dari air, mengalirkan bumi, insektisida, obat-obatan organik itu juga dari air. Kemudian tanaman juga sangat butuh air untuk sayur. Jadi nanti tidak usah nyiram, tidak hanya nyiram satu-satu, ke depo, nanti hanya masukkan dalam satu wadah, tandon kecil gitu ya. Nanti kita alirkan, itu murah. Itu 100 meter itu paling 35.000, 40.000. Jadi nanti kita lubangi seperti itu kalau memang praktisnya. Nah memang saya mau sampaikan, kenapa kita mulai dari limbah rumah tangga atau LRT atau larutan. LRT ini yang paling real ya, paling real dan paling mungkin dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Karena gini, LRT itu kan sisa makanan kita. Sebetulnya LRT itu bagus, tidak, maka saya tidak menamakan itu sampah, saya menamakan limbah. Karena kalau sampah konotasinya masih ulat, gitu ya, bau. Kalau ini kan memang limbah, berarti barang yang memang masih bagus, cuman sisa saja, sisa kepala ikan, sisa sayur. Kalau kita nyam sayur kan biasanya lebih banyak mana sayur atau limbahnya? Masih limbahnya kan, nah itu kan dibuang. Harusnya itu dimanfaatkan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Karena apa? Allah kasih rezeki dengan penghasilan ketika suami atau ibu. Kemudian ibu belanjakan, beli sayur, beli telur, beli ayam, beli beras dan seterusnya. Kemudian dimasak, dimakan satu keluarga. Artinya itu rezeki dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Sisanya juga masih rezeki. Kalau kita membuang sisa itu kan berarti kan Allah juga melihat ini ke orang tidak memanfaatkan rezeki secara baik. Berarti ini tanggung jawab dia terhadap sebuah rezeki kurang. Kemudian efeknya lalat, ulat, dikais ayam, kucing dan sebagainya jadi penyakit. Nah, jadi jorok namanya sebagian ini kan sebagian kebersihan itu kan sebagian iman kebersihan. Jadi memang pertama itu tanggung jawab atas limbah yang sebetulnya bermanfaat. Dan itu memang tanggung jawab pada bapak nanti akan ditanya itu. Ini kok limbah kok buang sembarangan sehingga jadi makanan ular segala macam lalat, sehingga ular itu ke tempat orang jadi mengganggu, sehingga apa yang kita belanja dengan yang kita belikan itu kan pasti apa tanya. Yang kedua, saya berharap itu begini, karena memang ini kita orientasinya sebenarnya bukan hanya cukup hanya untuk makan ya, hanya batas di tenggorokan. Contoh gini, saya sering nanya dengan warga, kalau habis makan apa yang terjadi? Lemah pak? Baring pak? Kalau kita misalkan baru kerja ini, harusnya kan kita habis makan kerja lagi, enggak, istirahat dulu pak, karena badan lemah. Itu tanda-tanda tidak bagus. Berarti tanda-tanda makanan yang dimakan itu bukan makanan. Jadi memberikan dampak tidak bagus untuk tubuh. Itu bangsa bisa mengkaji dalam masalah enzim dan seterusnya. Yang kedua juga makanan itu kadang-kadang juga beracun. Misalkan sayur itu ada jaminan ke ibu beli di pasar itu tidak pakai kimia yang pakai semprot, insektisida, fungisida, besoknya dijual, sorenya disemprot. Makanya kita kadang heran, kita banyak makan sayur itu nasihat-nasihat. Habis makan lemah ya. Yang kedua misalkan kalau kita sakit, kita makan obat misalkan katakanlah yang namanya kimia lah ya, resep medis misalkan ini, saya sering nanya orang, ibu dulu makan obat asam urat pernah pak? Dulu itu kalau saya makan obat 6 bulan baru kambuh. Saya makan tidak lama 3 bulan kambuh, jadi udah mulai mendekati. Kemudian sebulan kambuh, hanya saya makan tiap hari lah. Artinya obat itu bukan obat menyembuhkan ya, menyembuhkan. Memang obat itu ada yang menyembuhkan, tapi lebih pada untuk menghilangkan sakit. Tapi bagaimana penyembuhan itu permanen adalah memperbaiki metabolisme tubuh. Ginjal, kalau segi ginjal gitu betulkan dengan makanan. Kalau diabetes seperti saya ini kan ada gejala diabetes, pankreas saya betulkan. Kemudian kalau misalkan ada gejala mah kita betulkan. Kalau perempuan reproduksi karena banyak makan instan, reproduksi kita betulkan dengan cara apa? Makanan.
makanya kita akan buat makanan yang sehat yang bisa menjadi obat. Berarti ada dua orientasi. Pertama, makanan yang dimakan sehari-hari, ya sayur, bayam, kangkung, tomat, sawi, kalau ayam bisa telur ayam dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita harus menanam, contoh misalnya rimbang-rimbang kan, nanam jahe, kunyit putih, nanam kunyit, tanam lengkuas dan seterusnya. Karena itu obat khas Indonesia yang murah. Nah, itu nanti kita konsumsi harian. Ya nanti kita coba praktekkan misalkan dengan polanya bukan jamu, dia lebih kepada dicacah. Itu lebih real. Jadi gini, kalau kita beli jamu kan dalam bentuk tepung, kita tak tahu apa isinya. Walau bisa, makanya di bawah itu ada dan lain-lain kan. Tapi kalau kita rajang, nampak, oh ini daun salam, oh ini kunyit, ya. Seperti itu ya. Coba di rumah. Jadi untuk kesehatan kan penting, jangan kita biarkan sakit-sakit degeneratif. Nah, nanti saya berharap itu begini. Dalam diskusi ini mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Kita bicara dari LRT dulu ya, dari hanya 5 rumah tangga sisa makan. Tadi kita bicara bagaimana perumah ini, karena memang dampak PHK itu luar biasa. Sehingga saya bilang Pak Sam tadi, sampah itu ada dua Pak Sam. Salah satunya apa? Sampah masyarakat itu dimulai dari pengangguran, tidak punya kerja, teman anak muda nongkrong tapi perlu duit. Nah, daripada di judi online atau pinjol segala macam, memang bagaimana rumah tangga ini, entah ibu, entah anak laki-laki, perempuan, entah di kuliah atau di nganggur, entah di PHK, kita coba setting satu rumah itu bisa menghasilkan 50.000 saja per hari. Dari penjualan sayur, mungkin ada yang nanti ternak, karena memang kalau integrasi itu harusnya ada sayur juga ada ternak ya, supaya bagus perkembangannya. Kita coba bagaimana penghasilan mereka itu minimal 50.000 per hari dia dapat. Karena kalau satu rumah tangga, kalau saya di kampung lah, saya di Desa Limbung, kalau tempat saya itu kalau ada penghasilan 50.000 saja per rumah, itu insya Allah aman, karena tidak ribut. Tidak terjadi pertengkaran, perdebatan antara suami istri. Karena apa? Untuk makan cukup, untuk membayar katakanlah bensin anak kalau sekolah itu cukup, snack kecil cukup, beli gula cukup, 50.000. Nah makanya bagaimana kita pengennya, terserah mau kita orientasi ibu-ibu atau anak ibu-ibu atau yang nganggur atau yang kuliah, bisa menghasilkan per bulan 50.000. Pasarnya di mana? Ya di lingkungan masing-masing. Karena tidak usah, kita jangan orientasinya pasar ke jauh. Di komplek, di RT itu sebenarnya sumber pasar. Karena apa? Orang makan tetangga orang makan beras, makan telur, makan ayam, sayur dan seterusnya kan. Orang sakit, kita nanti coba, insya Allah kita nanti jadi kelinci perjuangan masing-masing. Misalnya gini, orang sakit diabetes, di rumah kita ada diabetes, kita obatin diri kita dulu dengan tanaman yang ada di sekitar yang kita tanam di lingkungan kita. Nanti kalau udah mulai ada sembuh, ibu cerita ke orang yang sakit itu, Pak, Bu, saya ini diabetes, tapi alhamdulillah makan jangan ini nih, ada kayu manis, ada daun salam, ada kunyit putih. Saya rasanya lebih segar, kayaknya saya ini agak sehat, berubah sih daripada saya sebelum-sebelumnya. Ibu ceritakan dengan ibu-ibu yang penderita itu. Jadi gimana Bu? Saya di rumah ada. Ibu coba dulu, ini direbus ya, nanti cara rebus saya ajarkan caranya. Direbus, insya Allah 2-3 hari ada perubahan. Sehingga nanti apa? Ibu juga bisa nanti kalau udah percobaannya berhasil untuk diri sendiri dan untuk yang sakit, ibu bisa menjual lagi. Misalkan satu resep 5.000, udah sama hal karena kita sumber pupuknya, sumber insektisida, fungisida ini kan gratis dari LT kan, udah sama hal. Kalau misalnya 5.000, 10.000, ibu kebayang dah, ibu bisa membantu orang sehat dengan penyakit yang kadang-kadang tuh bingung gitu kan. Oh enggak sembuh-sembuh nih diabetes, turun naik dulu 6 bulan, kamu ini 3 bulan sampai tiap hari. Akhirnya biasanya gitu lah, asal makan obat-obat gitu tuh gagal ginjal. Gagal ginjal apa? Cuci darah nanti masjid. Innalillahi wa inna masih begitu ya. Nah, kalau misalkan kalau kolesterol enggak lama stroke, nah gitu kan. Kayaknya mikir gitu. Jadi sekarang pada pikir orang ini, pagi paling lama stroke, ini pada cuci darah karena di ginjal. Akhirnya ini komplikasi ya gitu seperti ini. Akhirnya ibu paham enggak sebenarnya penyakit itu banyak dari perasaan. Makanya laki-laki itu
Laki-laki kenapa banyak diabetes? Karena biasanya, mohon maaf, di rumah tidak sering dimasakkan. Maka dia nongkrong di luar, makan di luar, ngopi dengan temannya, lama-lama diabetes. Kalau ginjal apa bu? Itu biasanya tertekan, diabaikan, tidak dihargai, itu ke dalam itu. Lama-lama jadi ginjal. Makanya laki-laki paling banyak diabetes dan gagal ginjal. Karena itu perasaan, termasuk juga makanan. Jadi kalau memperbaiki kondisi itu harusnya dari makanan, metabolisme diperbaiki dengan makanan sehat dan makanan yang menjadi obat. Jadi orientasinya pertama tadi sebagai bentuk tanggung jawab karena Allah ngasih kita rezeki. Kita harus bertanggung jawabkan semua rezeki yang Allah berikan itu sampai di akhirnya baik. Yang kedua, kita punya kemampuan menghasilkan satu rumah 50.000. Nah ini kita mau coba nih dengan Bang Sam ini kan kita coba praktekkan. Kita coba ya. Insya Allah nanti. Basicnya dari limbah rumah tangga. Bibitnya tidak usah beli. Bibitnya dari pasar-pasar kita ambil. Cangkung dipotong tanam. Nah, tapi kalau nak beli awal boleh. Jadi gini, arah kita kepada kemandirian bibit, kemandirian pupuk, fungisida, insektisida, dengan kalaupun mengeluarkan biaya, kita hitung dulu. Saya paling wanti-wanti kalau biaya paling murah, paling kita hanya beli politik. Beli tadi itu yang es mangku tuh, es mangku supaya ini pun tidak repot untuk nyiram irigasi. Nanti dia tinggal, insya Allah itu yang kami lakukan pengennya seperti itu. Jadi mindsetnya dirubah ya, bukan sampah itu adalah limbah atau limbah itu jadi sampah, tapi limbah itu berkah. Berkah itu rezeki, sehat, dan kelak nanti ketika Allah tanya, aku kasih rezeki dengan engkau itu kau kemana? Oh gini, pikir di sini orang sehat, ini keluarga sehat, bahkan punya penghasilan. Karena gimana pun dengan keadaan sekarang pun, dengan cuaca kayak aku pun, dengan kondisi katanya perang dan seterusnya, orang pasti makan, tidak mungkin orang makan. Dan kita orientasinya sayur-sayur, rimpang-rimpang yang asli Indonesia, asli budaya, bahkan asli Sungai Dalam atau Sipet Baru. Artinya begitu. Jangan kita mikir yang bukan. Kita jangan ngambil mindset obat misalkan dari, mohon maaf ya, negeri Tiongkok, Korea, ginseng. Nggak usah, kita punya sendiri Bu. Kita punya jahe, kita punya kunyit, kita punya lengkuas, kita punya serai, daun salam, sirih, dan seterusnya. Dan itu dari kecil kita makan, berarti tubuh kita tuh udah siap ketika dikasih, dan itu paling murah. Nah, kalau sakit, makanya saya jamin lah kalau kita sakit anak seorang, mau sakit jantung kelas berat, itu macam gagal ginjal, nggak perlu mengeluarkan duit sebenarnya. Yang penting kita nanam tanaman-tanaman yang selain untuk menyehatkan juga untuk obat. Mungkin itu Pak. Jadi dua hal yang kita bisa diskusikan ini, bagaimana ini sebagai tanggung jawab itu sebagai hamba Allah yang Allah perintahkan kita, ya berarti kita sebagai ini karena tidak mungkin sekarang gini, apakah adanya saya misalkan di sini ini maunya kita enggak, semua Allah semua. Berarti Allah punya maksud kan? Nah, itu yang pertama sebagai tanggung jawab. LRT adalah tanggung jawab kita sebagai bentuk Allah kasih rezeki. Kemana kau buang? Kemana kau manfaatkan? Yang kedua, bagaimana rumah tangga ini selain untuk konsumsi di rumah sebagai makanan sehat dan makanan sebagai obat, insya Allah juga bisa menghasilkan minimal, jadi minimal 50.000 tuh, minimal 50.000 per hari. Mudah-mudahan terwujud ya. Kita terwujud, insya Allah pastilah, pasti terwujud. Saya yakin lah. Berarti perlu ini nih Bang Iqbal, perlu apa cara lah ya, kan rumah tangga edukasinya pasti berat nih Bang, mengedukasi kan, kemudian ilmunya tuh tadi kan nanam, setelah ditanam, cara meracik kan, perlu ilmu tuh Bang. Ya, nah itu yang juga perlu nanti lah ya kita tindak lanjuti. Kita follow up dengan ada yang coba mau dulu. Jadi gini, kalau mau nyarinya tuh gini, pertama memang kalau bisa di rumah itu ada yang sakit. Dan sakitnya degeneratif ya, degeneratif bukan sakit flu kan, sakit jantung, hipertensi, ya, diabetes, nah itu dulu. Atau di rumah itulah kalau ada, kemudian dia juga minat. Karena udah tua kalau umur 40-50 ke atas kan dia perlu olahraga. Karena secara fisik kan per hari kita perlu gerakan minimal 30 menit, 6.000 gerakan. Dan 6.000 gerakan itu tidak monoton. Bagus sih, jogging bagus, sepeda bagus, tapi itu monoton. Tapi kalau bertani itu seperti solar lah, turun naik atas pinggang. Pokoknya
Kalau udah 6.000 kali itu biasanya insya Allah sehat. Kalau Jepang, Korea mereka 10.000. Nah, jadi dengan beraktivitas bertani secara fisik sehat, secara fisik ya, gerakan fisik, dan tidak menyakitkan. Kalau sepeda itu kadang-kadang sakit pinggang ya. Kalau ada tubuh-tubuh ini tidak bisa. Napas gak ya? Jadi kalau bisa memang cari yang memang sakit. Ada orang yang sakit di situ. Nanti kita coba tanam sayuran dan tanaman yang ada obat-obatan. Dan itu asli Indonesia. Penting kita harus tahu obat kita. Jangan kita mikir ginseng. Madu ya belum tentu sehat sekarang. Karena mereka pakai induk. Biasanya kalau madu itu sedikit yang asli. Dia pakai induk permen. Jadi itu. Induk permen itu kalau masuk kulkas dia tidak beku, tetap dia cair. Induk permen rata-rata. Itu pengalaman orang. Kalau saya pun kadang-kadang juga yang pakai madu. Nah, merekomendasikan bu pakai madu pun dikit-dikit ya, karena tidak asli ya. Jadi bahaya lah. Artinya kita yang real lah, kita tanam sumber kemandirian pupuk insektisida dari LFT. Insya Allah kita juga nanti kalau kawan-kawan memang ternak ayam boleh. Jadi kita kelola lagi limbah ayamnya. Ayam masukkan telur, kemudian masukkan ayam, kemudian nanti sedang yang sakit, dan itu menjadikan, jadi yang sakit ini nanti dibantu dengan yang di rumah itu olahraga. Artinya bukan olahraga, aktivitas tadi itu hari-hari. Bayangkan tangan kok ketemu tangan. Ingat ya bu, bapak, adik-adik sekalian, kita tercipta dari mana? Ini sih jaga jauh, tidak apa-apa. Dari tanah. Dari tanah, balik ke tanah. Insya Allah. Obat-obat juga dari mana? Dari tanah. Kalau kita banyak makan limpang sayur yang dari tanah, limpang itu dari tanah ya. Ubi-ubinya dari tanah. Ubi kayu, ubi jalan, bawang. Itu kecenderungan sehat, bawang sehat. Kecenderungan sehat. Karena memang apa? Asal kita dari tanah. Nah, makanya kita kan kejebak dengan pertanian yang, maaf ya, hidroponik, aquaponik, aeroponik, itu semuanya kimia. Kalau tidak pakai itu tidak bisa. Mix itu pasti habis ganda hasil kan, pasti begitu. Macam mana mau bilang organik? Nggak mungkin. Karena kekuatan kita di mana? Di tanah. Tanah itu mikroba. Di air itu tidak ada mikroba. Makanya ibu boleh, bapak boleh cek. Ada tak tanaman durian di atas air berbuah banyak atau berbuah? Tak ada. Nangka di atas tidak ada. Semua di atas sana. Jadi kalau orang hanya sekedar hidroponik, aquaponik itu boleh-boleh ya. Cuman itu sebetulnya mindset perusahaan besar, perusahaan pupuk. Dia hanya jual pupuk, ambil mix, ganda hasil, gitu deh. Nanti belum lagi pakai insek. Tapi kalau yang LFT tidak perlu. Insya Allah gratis, dan itu Allah, saya yakin Allah akan mengganjal lebih banyak. Kenapa? Rezeki itu akan ditanya oleh yang Maha Kuasa nanti. Dari mana dapat, di mana dikeluarkan. Hati-hati loh. Jangan sembarangan minta sembarangan uang, bahkan jadi penyakit itu bahaya. Makasih. Jadi kalau mindset itu yang memang pengen kita ini kan. Jadi kawan-kawan sekalian, saya kebetulan sama Bang Iqbal sebenarnya udah lama, dan alhamdulillah gara-gara sampah juga sih sebenarnya saya bisa ketemu sama beliau nih kan. Kan gara-gara sampah, dan yang telah disampaikan oleh Bang Iqbal tadi sebenarnya jadi renungan gitu sama sebenarnya. Jadi sampah atau limbah ya, limbah rumah tangga tadi itu kan. Nah, kalau kita kelompokkan ada sampah limbah padat, limbah cair gitu, dan sampah masyarakat yang dan sampah masyarakat tadi ya, jangan dibiarkan kan. Jadi yang kita diskusikan sebenarnya hari ini ternyata sisa limbah rumah tangga, terutama sampah organik ya Pak. Nah, limbah organik kita yang kita sekarang mungkin masih kita buang, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi kembali lagi. Jadi dari tanah kita nih balik lagi ke tanah. Nah, jadi mudah-mudahan tadi yang ditanya kembali nanti suatu hari kita ditanya pencipta kita nih, sisa sampahnya dikemanakan, padahal itu rezeki ya Pak. Nah, dan mudah-mudahan dengan ini semua rumah tangga yang mendengarkan lah ya, kita bisa mengolah limbah rumah tangga kita menjadi bermanfaat. Nah,
Dan kita bisa follow up kan, artinya dan kita akan coba ya bang ya, Ya. akan coba praktekkan lah. mempraktekkan, dan tantangan yang berat memang edukasi, dan mudah-mudahan dengan video ini apa yang kita diskusikan hari ini ya, merupakan bahan edukasi juga untuk diri saya pribadi dan kawan-kawan sekalian, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita ya bang. Amin. Nah, jadi mungkin itu terakhir bang, mungkin pesan-pesan yang nih, jadi berkahnya itu tadi ya, jadi limbah itu ternyata bisa menghasilkan baik itu terhadap apa ya, siklusnya panjang ya sebenarnya ya, siklusnya panjang. Jadi dari dulu dari hilir dulu ternyata ngurusin sampah nih multi efek gitu, dan tidak akan selesai karena siklus kehidupan gitu kan. Mungkin bang terakhir pesan lah. Oke, 2 pesan. Pertama, kenapa limbah rumah tangga kita kelola menjadi berkah? Itu barang mudah. Ibu tidak perlu keluar gitu ke pasar kemana, tidak perlu, langsung dari rumah nanti dimasukkan ke ember, nanti kita aturlah teknisnya ya. Nanti jadikan pupuk, jadikan pupuk padat dan untuk pakan ternak. Ya, jadi itu barang yang paling mudah, dan kita menanamnya pun di sekitar rumah. Kalau tidak ada tanah ya udah kita pakai polybag, tidak ada polybag kita cari ember bekas dan seterusnya. Tapi kalau ibu beli polybag kan tidak mahal, Rp500 untuk tahun. Nanti di situ ditanam sayuran dan limbah-limbah. Itu pesan, itu yang pertama. Yang kedua, saya ini lama mencari jawaban ketika kalau dengar Pak Ustadz kalau ngomong gitu kan, kita ini harus bersyukur, termasuk ketika kita sakit. Bingung kan? Sakit bersyukur bagaimana ya? Ya secara sih kita terima, tetapi kan kadang-kadang harus masuk akal ya. Realnya seperti apa? Sakit harus bersyukur. Sakitnya bukan sakit luka kaki, bukan kutil, panu, bukan. Kalau sakit diabetes, gagal ginjal, jantung, kena operasi, kemudian kolesterol, kebas yang tak hilang-hilang. Bagaimana bersyukurnya? Itu saya bilang, ya Allah, bagaimana cara bersyukur? Sedangkan saya ini kan habis pernah kecelakaan di tahun yang lalu, langsung saya kena diabetes, kena lagi autoimun terakhir ini karena pengaruh vaksin ya. Itu cerita lain lah. Saya pikir bagaimana cara bersyukur ketika sakit. Dan kan kita bersyukur, kalau rezeki mau lancar mau bersyukur. Tapi ketika sakit berat, bersyukur. Ternyata saya dapat jawaban. Ternyata Allah memang sepertinya mengarahkan saya untuk bertani organik. Saya nanam kunyit putih, kunyit putih, laos, jahe merah dan seterusnya. Saya nanam alpukat, pokoknya untuk reproduksi bagus. Saya nanam lemon dan seterusnya. Ternyata kata Allah, kau coba badan kau. Alhamdulillah, saya ada satu lab misalnya salam manis kan untuk diabetes dan kolesterol dan seterusnya. Tiap saya buat resep itu untuk seminggu biasanya. Alhamdulillah setelah saya minum itu dari tanaman sendiri. Nah, dari kunyit putih, jahe, salam, pinang dan seterusnya. Saya ramu sendiri, ternyata mulai menunjukkan hasil. Dan saya agak pede. Ada beberapa orang yang sudah kasih resep ini, ada yang diabetes, ada yang bekas operasi jantung dan seterusnya. Alhamdulillah menunjukkan hasil dalam hitungan hari, yaitu minggu. Satu resep nih Pak, ada perubahan, segar. Saya bilang coba stop makan obat yang medis. Karena saya tidak pakai itu. Jangan tergoda. Iya betul. Saya lihat sudah 3 orang nih, saya ada perubahan. Dan itu sudah umur dah 50. Memang udah mengidap itu ya, ada diabetes macam. Nah, jadi ternyata bersyukurnya itu rupanya Allah memang mengarahkan saya untuk bertani organik, menanam limpang-limpangan tadi. Lalu saya coba untuk badan saya sebagai kelinci percobaan, bukan kelinci penolong, kelinci percobaan. Ternyata saya merasakan, ketika saya merasakan, saya ya bagi-bagi dengan kepercayaan diri yang bertahap ya, jangan terlalu ngecos. Tidak boleh. Saya kasih yang mau, saya kasih coba resep ini. Kalau tidak ada saya carikan. Dan mereka ada. Karena di lingkungan kampung ini pasti ada. Nah, jadi alhamdulillah yang berat di kasusnya itu sama berat lah. Hampir stroke, main abang saya hampir stroke ya. Udah stroke tuh ya. Tapi udah dioperasi ke situ mulai ada perubahan. Kan udah balik ke Kapang. Jadi
beberapa orang sudah menunjukkan hasil bahwa dari percobaan itu bisa. Ternyata di situ saya, Allah, ternyata di situ sebenarnya syukurnya saya bisa membantu diri sendiri, insya Allah juga berbagi. Belum itu bisnis, nantilah bisnisnya. Jual-jual itu nanti, yang penting kan bantu dulu. Ya kalau udah banyak kan tetap orang beli resep ini kan. Jadi ini untuk komplikasi sebenarnya. Salam manis sebenarnya. Saya juga belajar dari orang-orang di teman-teman yang udah berhasil di Jawa. Kita ambil resepnya, tapi kan dari tanaman kita. Insya Allah salam manis itu luar biasa. Salah satu ya. Jadi slogan beliau ini lagi promosi apa bang slogannya? Salam manis. Salam manis. Nah, panjang apa bang? Salam manis. Salam manis itu daun salam, kayu manis. Jadi daun salamnya 5 lembar. Nah, bocorkan juga. Kayu manis. Sebetulnya kalau diabetesnya tidak tinggi, cukup yang 5 cm 3. Kalau di warung tuh pasti kurang 5 cm atau 6 cm. Tapi kalau agak tinggi, jadikan 6. Nah, kayu manisnya tuh. 6 potong ini kan. 6 luas. 6 luas. Yang ketiga, anti kanker itu berarti kunyit putih. Kunyit Itu anti putih. kanker dalam skala luas ya. Semua kanker, minum, kista dan seterusnya. Kemudian kalau untuk stamina stamina laki-laki dan reproduksi perempuan, karena perempuan banyak masalah jadi head, minum dan segala macam, itu pinang muda. Pinang muda. Dibelah ya pinang muda. Karena yang berkhasiat itu sebenarnya bukan isinya. Yang paling kuat itu Getahnya kali ya. ininya getahnya apa, sabut. Nah, yang ketiga, yang kelima, Salam manis. liak merah, jahe merah. Jadi daun salam, kayu manis, jahe, kunyit putih, pinang muda, jahe merah. Udah itu. Jadi cara merebusnya sama 6 cm kalau jahe 6 cm satu ya, satu luas. Kunyit putih juga satu luas 6 cm. Segini lah tuh. Cara merebusnya tuh jangan kita salah, karena makanya orang banyak makan jamu atau limpang itu atau rajangan itu lalu jadi penyakit ginjal ya. Jadi caranya itu kalau merebus jamu itu ini sudah insya Allah udah cara yang terbaik. Masukkan bahan dengan air sesuai takaran kita bisa 1 liter. Ketika air itu udah mulai agak mendidih kecil matikan. Sehingga purinnya apa istilahnya endapannya itu tidak banyak. Kemudian enzim atau asam amino yang di dalam tidak hilang. Tapi kalau misalkan kan biasa itu ada 1 liter jadi setengah liter. Nah itu biasanya kepurin, jadi ke apa ya? Tadi ke asam urat, ke ginjal terutama ya. Ginjal tak boleh ada purin kan. Purin itu endapan itu Bapak. Jadi kalau merebus itu gitu. Ketika airnya udah agak geredak sedikit ya, matikan. Ambil. Nanti kalau mau merebus gitu aja. Mati. Pokoknya jangan sampai endapannya tinggi dan seterusnya. Minumnya waktu minum. Ya sebetulnya sih pagi dengan malam gitu. Jadi banyak misalnya jahe tuh susah tidur dan seterusnya. Saya memang kelinci percobaan. Saya ini agak lama kuliah karena memang tidak pantang. Kalau pantang ke ibu sih insya Allah. Jadi caranya dari Bang Sam, cari yang minat untuk organik. Kemudian yang ada sakit anggota keluarganya. Nanti kita mulai fisik dia apa istilahnya gerak badan dia, kemudian menanam itu, insya Allah karena memang kita ini dari tanah, kekuatan di tanah, kembali juga ke tanah. Jadi kalau gitu makan makanan yang dari tanah itu, insya Allah sih pengalaman saya sih beberapa orang yang stroke saya pernah kan tapi sikit-sikit lah ya. Tadi sudah disampaikan pesan-pesan dari Bang Iqbal. Mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan harapan ada diskusi lanjutan. Nah, nanti mungkin kita akan kita lanjutkan lagi. Mungkin ada yang tertarik, ada ngasih masukan nanti silakan komen ya, kasih komen di YouTube-nya nanti di komen perlu apa, ada masukan apa nanti kita bahas. Kemudian terima kasih ya Bang Iqbal telah hadir di sini dan memberikan motivasi lah ya. Motivasi ya, tadi udah dari limbah mengingatkan bahwa limbah rumah tangga itu punya, kalau kita kelola dengan baik, bermanfaat baik di keluarga kita, baik dari pribadi, tubuh kita, kemudian untuk tanaman, untuk bumi lah intinya. Kemudian ini mungkin kenangan terakhir Bang. Jadi ini hasil olahan juga nih Bang ya.
Ini hasil olahan pupuk, walaupun abang petani ya, ini hasil olahan limbah Saya coba. rumah tangga, cobalah ya. Karena saya tes nanti. Tes, Ke tanaman saya. Nah, ini hasil olahan rumah tangga juga. Ini limbahnya, ini buah dan sayur bang. Nah, ini ekoenzim. Nah, mudah-mudahan ini bisa cobalah untuk sebagai terapi lah. 30 mili abang rendam kaki lah ya. Kebas ya. Nah, untuk kebas, rendam, melancarkan peredaran darah. Campurannya airnya berapa? Air seatas Ini ya. betis lah. Baskom Nah, ya. sebaskom. Kasih ini 30 mili sampai 50 mili bang. Kalau habis, kalau abang mas enak habis, nah nanti hubungi saya lagi bang. Saya banyak kok. Oke yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi abang pribadi lah ya. Mudah-mudahan ya. Ini produk yang luar biasa ini. Ini produk tadi yang kita omongkan. Jadi limbah rumah tangga. Nah dan membawa berkah. Mudah-mudahan ini dia membawa berkah ya bang ya. Sesuai dengan tema limbah rumah tangga membawa berkah, dan mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita lah ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bahas yang topik yang lain, lain dan saya cukupkan. Bila topik beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses.